Coba pikir deh, ada satu suara yang paling sering kita dengar. Lebih sering dari suara siapapun, ya, suara di dalam kepala kita sendiri. Hari ini kita bakal ngomongin gimana caranya mastiin suara itu jadi pendukung nomor satu kita, bukan malah jadi musuh dalam selimut. Ini dalam banget ya, coba kita resapi bareng-bareng. Intinya, seringkali ketakutan terbesar kita itu bukan karena kita ngerasa nggak mampu, tapi justru sebaliknya. Kita takut sama potensi dan kekuatan luar biasa yang kita miliki. Keren sekaligus serem kan pemikiran ini? Dan pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua obrolan kita. Gimana kalau ternyata percakapan paling krusial yang kita punya setiap hari itu ya sama diri kita sendiri? Gimana kalau dengan menguasai obrolan internal ini kita bisa mengubah segalanya? Oke, yuk kita mulai bedah satu-satu. Pertama-tama kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya soundtrack batin. Apaan sih itu dan siapa aja penyanyi di dalamnya? Jadi ini tuh bukan sekedar pikiran random yang lewat gitu aja ya. Anggap aja ini kayak, ya soundtrack film hidup kita. Dia itu sutradara nggak kelihatan yang nentuin mood, ngarahin setiap adegan, dan sering banget kita bahkan nggak sadar kalau dia lagi kerja. Nah, pada dasarnya, di dalam kepala kita itu ada dua penyanyi utama yang lagi rebutan panggung. Yang satu kita sebut aja si cerewet. Ini suara ego yang panikan, yang cemas melulu. Di sisi lain ada kebijaksanaan mendalam. Nah, ini suara intuisi kita yang lebih adem, lebih bijak. Si cerewet ini, bayangin deh kayak alarm mobil yang sensitifnya kebangetan. Dikit-dikit bunyi. Tujuannya sih bagus ya, mau ngejaga kita biar aman. Tapi masalahnya, dia sering banget berisik karena ancaman yang cuma ada di pikiran kita doang. Ujung-ujungnya, kita jadi kejebak dalam rasa takut dan ragu-ragu terus. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, dampaknya itu nyata ke fisik kita. Cuma butuh satu pikiran negatif aja buat ngelepasin hormon stres ke seluruh tubuh. Soalnya, otak kita itu nggak bisa bedain mana ancaman beneran, mana kritik pedas ke diri sendiri. Buat dia, dua-duanya bahaya. Akhirnya, badan kita dibanjiri sama hormon stres. Nah, kedua suara ini tuh kerjanya cerita melulu. Mereka nyeritain kisah tentang hidup kita. Pertanyaan besarnya adalah, kita lebih sering dengerin cerita yang mana? Cerita tentang penderitaan atau cerita tentang kekuatan? Ini dia nih pertanyaan yang bisa mengubah permainan. Coba deh, pas lagi ada masalah, cerita di kepala Anda itu fokusnya kemana? Lebih sering ngegedein masalahnya, atau justru aktif nyari solusi dan celah kesempatan? Gini, semua orang itu punya kritikus batin. Itu normal banget. Masalahnya baru muncul kalau si kritikus ini ngomong terus tapi nggak ada yang nyautin. Nah, disinilah peran pelatih batin kita. Kita harus latih dia biar bisa jawab balik. Si pelatih inilah yang fokusnya ke progres, bukan perfeksionisme. Dia yang ngasih semangat, bukan ngejudge. Biar kebayang seberapa kuatnya ini, kita lihat contoh nyata dari kisah seorang petinju. Bayangin, dia lagi tanding perebutan gelar juara dunia. Posisinya lagi kalah telak. Tinggal satu ronde terakhir, mimpinya udah di ujung tanduk. Terus, apa yang dilakuin pelatihnya? Dia nggak ngungkit-ngungkit ronde yang udah kalah. Sama sekali nggak. Dia justru ngeframe ulang ceritanya. Dia bilang, kamu cuma butuh 3 menit buat nemuin 1 detik itu. Kamu bakal KO-in dia dan jadi juara. Lihat kan, ceritanya diubah total. Dari kamu bakal kalah, jadi kamu cuma butuh 1 kesempatan buat menang. Dia mengubah narasi penderitaan jadi narasi kekuatan di momen paling krusial. Oke, keren kan ceritanya? Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melakukan hal yang sama? Gimana cara kita menggores piringan hitam yang rusak itu di kepala kita? Gimana cara kita stop narasi negatif pas lagi mentok-mentoknya? Pernah nggak sih ngerasa pikiran tuh muter-muter di situ aja? Kayak kaset rusak? Nah, itu dia. Langkah pertama dan paling penting itu adalah kesadaran. Sadar dan bilang ke diri sendiri, nah kan, mulai lagi nih pikiran ini. Oke, gue lagi kejebak. Cara paling cepat buat ganti kaset di kepala kita adalah dengan ngubah kondisi fisik kita. Serius, lakuin sesuatu yang fisik. Olahraga, jalan kaki, atau bahkan mandi air dingin, itu memaksa otak buat keluar dari jalur lamanya dan fokus ke sini, sekarang. Ini tuh kayak neken tombol reset di badan kita. Selain itu, ada lagi alat yang ampuh banget, bahasa. Coba deh perhatiin kata-kata yang kita pakai ke diri sendiri, terutama yang kedengerannya kayak beban. Salah satu kata yang paling sering bikin kita ngerasa terbebani itu adalah kata harus. Saya harus ikut rapat ini. Rasanya berat kan?
Sekarang coba ganti jadi saya dapat kesempatan buat ikut rapat ini. Beda banget rasanya. Yang satu beban, yang satu lagi peluang. Cuma ganti satu kata, tapi energinya langsung berubah drastis. Nah, buat momen-momen sulit yang datangnya tiba-tiba, ada nih toolkit 4 langkah yang bisa kita pakai. Tujuannya adalah buat ngebawa kita dari yang tadinya panik jadi lebih tenang dan bisa ngambil tindakan. Jadi, kita berhenti ngelawan keadaan, kita coba lihat dari sudut pandang lain, fokus ke apa yang bisa dikontrol, terus jalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya semua teknik ini nggak cuma jadi trik sesaat, tapi benar-benar jadi bagian dari diri kita, jadi identitas kita. Karena faktanya gini, tahu doang itu nggak ada gunanya kalau nggak dilakuin. Perubahan sejati itu datangnya bukan dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang kita lakukan. Terus-menerus, konsisten. Biasanya kan kita fokus ke apa yang mau dicapai. Nah, kerangka Serja ini beda. Dia ngajak kita nanya, saya harus jadi orang yang seperti apa biar bisa mencapai ini. Fokusnya geser, dari ngejar hasil, jadi membangun diri jadi orang yang secara natural bisa mencapai hasil itu. Dan langkah terakhir, ini adalah puncaknya. Kita ubah saya bisa jadi saya akan. Ini bukan lagi soal mungkin, tapi soal pasti. Ini udah bukan pilihan, tapi keputusan. Sebuah komitmen yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Coba deh, sekarang tulis sendiri janji saya akan versi Anda. Jadikan ini kontrak nyata antara Anda sekarang dengan Anda di masa depan. Inilah cara kita ngarahin semua energi kita dengan tujuan yang super jelas. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan simpel. Siapa yang pegang pulpennya? Cerita hidup Anda itu lagi ditulis detik ini juga. Jangan biarkan si kritikus batin yang jadi penulisnya. Rebut lagi pulpen itu, kasih ke pelatih batin Anda. Karena pada akhirnya, pilihan itu selalu ada di tangan kita.